Baik, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Tadi belum disetting sama MC. Kalau ditanya apa kabar, apa jawabnya? Tadi disettingnya baru, wago. Kincring, kincring, kincring. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, saya bahagia sekali pada sore hari ini, siang menjelang sore, kembali hadir di Kota Tegal. Saya sudah cukup familiar dengan beberapa wajah yang hadir di sini, terutama yang pakai jilbab gold. Ya. Dan salam kenal untuk Bapak Ibu yang belum kenal atau baru pertama kali hadir di seminar ini atau baru pertama kali bertemu dengan saya. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Chandra. Ini adalah sertifikasi coach yang saya ikuti dan saya sebagai master mentor, sebagai game coach dan juga inspirator untuk hal ini. Tadi siapa yang belajar banyak di sesi pertama? Katakan saya. Saya. Angkatnya apa? Tangan ya. Terima kasih. Jadi kalau ditanya pas pertama ya, pada tahun lalu, pas disuruh diskusi nggak bisa berdiri. Di sesi pertama, Bapak Ibu sudah belajar apa manfaat punya tabungan emas. Ya. Sesi ini kita akan belajar bagaimana kita menghitung impian kita berbasis emas. Harapannya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hari ini untuk pulangnya punya keterampilan yang bisa dibawa pulang. Mari kita bahas Bapak Ibu. Saya akan memulai sesi ini dengan pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang impian? Ada yang punya pendapat? Boleh satu Impian. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apa itu impian? Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Cita-cita. Cita-cita. Pencapaian. Cita-cita, pencapaian, ada lagi? Harapan. Harapan. Masa depan. Ada lagi? Sesuatu yang belum dicapai. Great, terima kasih masukannya. Nah, saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal Bapak Ibu supaya kita sama. Apakah ini impian Bapak Ibu? Ya. Haji dan umroh. Siapa yang impiannya haji dan umroh? Semuanya. Saya lagi safar ini. Saya doakan semuanya yang Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga di waktu yang baik. Amin. Siap. Dan yang kedua, ini biaya-biayanya ya. Yang kedua, ada yang punya impian rumah idaman? Saya. Kalau sudah punya rumah satu, bapak-bapak ingin rumah dua, rumah tiga, rumah empat. Ini saya ngomongin rumah ya Pak. Oke. Atau mungkin ini, kendaraan. Ya. Siapa yang ingin kendaraan? Saya. Karena kendaraan sekarang sudah jadi kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Bukan keinginan lagi, kendaraan butuh untuk mobilitas ya, untuk dakwah, bisnis dan lain-lain. Atau ini Bapak Ibu, biaya pendidikan untuk anak. Kita ini orang tua kerja untuk siapa sih Bapak Ibu? Anak. Barangkali mungkin hari ini ada yang belum beruntung kuliah S1, pasti saya yakin ingin anaknya bisa kuliah S1. Betul? Kalau hari ini kita sudah lulus S1, pengen anaknya bisa kuliah S2. Ya, pengennya anak kita itu jauh lebih baik daripada kita orang tua. Dan ternyata untuk itu semua kita perlu persiapkan. Ini contohnya ini aja ya, yang kalau kita punya kedokteran, biaya tadi di presentasi awal juga dibilang 440 juta misalnya. Ini baru tahun ini. Ya, kalau anak kita masih umur 5 tahun, 7 tahun ya, tentu biayanya akan lebih atas. Seperti ini adalah impian kita. Nah Bapak Ibu, kalau saya mau kasih tahu gimana caranya mencapai impian dengan emas, mau atau mau banget? Mau tahu banget. Gimana caranya Bapak Ibu? Yaitu pertama kita membuat
Ya, ada 3M rumusnya. Apa Bapak Ibu rumusnya? 3M. 3M, yaitu membuat, menghitung, dan kemudian mulai. Apa tadi rumusnya? 3M? Membuat, menghitung, mulai. Jadi bagaimana cara kita mencapai impian dengan emas adalah pertama membuat alokasi dana ideal. Kita membuat alokasi dana ideal, dan kemudian ada menghitung impian dengan emas, ya, dan kemudian mulai menabung your goal dengan konsisten. Saya pengen tanya gitu. Yang saya tahu kebanyakan di masyarakat nabung emas itu beli di harga murah, terus kemudian jual di harga tinggi. Ya. Kira-kira kayak gitu nggak? Padahal caranya memperlakukan emas nggak kayak gitu. Kita perlu punya anggaran dulu, kemudian nabungnya itu konsisten. Jadi kapan saat yang paling tepat untuk beli emas? Saat harga naik atau harga turun? Turun. Saat harga turun, sudah pada pintar. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu cara kita mencapai impian kita dengan emas. Nanti kita akan praktek lagi di sesi kedua ini supaya Bapak Ibu punya impian tertulis dan kemudian dihitung dengan kebutuhan emas. Gitu ya. Oke. Yang pertama membuat. Slide ini Bapak Ibu, saya bikin webinar strategi membuat cash flow positif. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya bisa sharing YouTube-nya gratis ya, nanti lewat Bu Aulia. Dan bisa juga lihat atau dengar saya wawancara dengan Radio Suara Muslim Surabaya bagaimana strategi membuat cash flow positif ya, karena saya sebagai financial well-being coach. Nah, solusi finansial itu kita buat alokasi dana ideal. Nah, ini kadang orang-orang tidak membuat ini. Jadi ketika punya income itu ya udah keluar aja. Terus kalau habis nggak tahu keluarnya kemana aja. Gitu nggak sih? Oh saya gitu ya. Oh, saya kira yang di luar sana ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau punya income itu langsung bagi ke 5 bagian. Ya, yang pertama 60% maksimal untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa aja? Makan. Sehari-hari. Apa lagi? Biaya sekolah, terus kemudian listrik, ya. Air. Terus apa lagi? Air. Pulsa paket. Iya, pulsa. Udah mau masuk kebutuhan pokok ya? Masuk. Kita Kalau nggak terkoneksi nggak langsung kayak di mana gitu. Ya, tahu kapan. Nah, ternyata kebutuhan pokok itu 60% maksimal. Selain itu untuk apa lagi? Ya, untuk biaya darurat. Biasanya kan kita kadang-kadang yang namanya darurat kan tidak terprediksi. Ya, mungkin anak sakit, atau mungkin kadang-kadang orang tua itu apa gitu ya, atau rumah bocor, misalnya atapnya. Kan darurat, itu sesuatu yang tidak diprediksi. Kita naik mobil banyak bocor harus tambah, itu sesuatu yang tidak kita prediksi. Kemudian untuk hiswab, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, itu kita juga perlu anggarkan. Ya, silahkan boleh mulai dari 2,5%, 5%, tapi idealnya dari tabel ini kita sarankan sampai dengan 10%. Dan sedekah infak ini tentu adalah paling utama terhadap orang terdekat dulu. Betul? Ya, jadi kalau kita orang tuanya masih hidup, ya belum keluar dulu orang tua kita dulu. Itu bisa bagian dari anggaran itu. Seperti itu. Terus kemudian 10% itu lifestyle. Jadi walaupun kita ingin mengelola keuangan, bukan berarti kita itu hemat banget sampai enggak makan di luar aja enggak. Jadi ini juga perlu kita anggarkan. Dan yang paling penting kemudian adalah 10% untuk tabungan dan investasi. Ya, seperti itu. Nah, saya bahas ini, orang itu kalau baru pertama kali bahkan kadang mau konsultasi ya untuk bahas ini kan secara umum. Ya, dan kalau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tentu angkanya akan beda-beda secara umum. Nah, ini adalah cara yang dilakukan oleh aplikasi orang terkaya di Hongkong, bagaimana dia mengelola keuangannya.
dan ini bisa dijadikan benchmark. Jadi sebagai contoh langsung angkanya. Nah, saya anggap income-nya Bapak Ibu semua di sini minimal bisa 10 juta ke atas gitu ya. Amin. Ya, kalau belum semoga segera tercapai juga. Nah, ketika mendapatkan income berapapun itu, ini saya kasih contoh angka 10 juta biar dapat. 10% di awal itu kita anggarkan untuk tabungan dan investasi. Nah ini yang kadang saya nggak tahu di ruangan ini menganggarkannya dianggarkan di depan apa nunggu sisa? Bisa. Nabungnya nanti Gus kalau ruangnya apa namanya sudah ada sisanya boleh lah untuk nabung. Kalau nggak ada sisanya nggak bisa nabung kayaknya. Biasanya Bapak Ibu kalau dapat gaji atau income apa yang pertama kali dipikirkan? Modal. Anak sekolah, belanja, apa lagi? Bayar farm, kuota listrik, dan itu masuknya kan di kebutuhan pokok. Nah, boleh itu, tapi dianggarkan 60%. Saran saya Bapak Ibu punya rekening masing-masing nih. Punya rekening masing-masing. Ya nggak apa-apa, kan nggak apa-apa punya rekening 5 sekarang kan. Rekening bahkan ada juga suami istri. Bisa. Supaya apa? Supaya disiplin kita. Kalau rekeningnya satu ini punya duit itu uang saleh. Kita rumongso punya duit itu di situ. Padahal itu anggarannya apa kan gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu udah katakanlah Bapak ini Bu 60% kebutuhan pokok. Rekening ini khusus untuk urusan kebutuhan pokok. Jadi Bapak Ibu akan bisa kontrol dari 6 juta itu untuk bayar ini gitu. Nah, dan yang terpenting yang 10%-nya tadi sudah dipisahkan. Sehingga ketika Bapak Ibu punya income atau gaji 10 juta, berpikirnya gajinya 9 juta. Kalau Bapak Ibu sudah biasa menganggarkan untuk bayar listrik, sekolah, dan yang lain-lain, Bapak Ibu perlu memikirkan diri sendiri. Diri sendiri sudah perlu dianggarkan gitu maksudnya. Dipikirkan, yaitu tadi, jadi 10%-nya itu untuk diri sendiri dianggarkan. Dan itu langsung dipisahkan dari income utama. Ya. Oke, ini cara mengatur. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Coach, gimana saya bisa anggarkan 10% untuk kebutuhan pokok aja pasti belum cukup. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Ada. Banyak. Saya ada 2 solusi. Oh iya, nanti kalau untuk tidak rutin bisa juga disebulankan, penghasilannya disebulankan, ya. Atau disesuaikan. Apa kalau harian atau mingguan nanti ini juga bisa disesuaikan. Tapi saya mau bilang, kalau memang kebutuhan pokok ternyata belum terpenuhi, maka solusinya 2. Yang pertama, kita cek lagi pengeluaran kita, Bapak Ibu. Caranya ceknya gimana? Tanya saat kita mau bayar itu pada diri sendiri, ini kebutuhan atau keinginan. Ya, mulai sekarang ya, nanti setelah seminar, kalau mau ngeluarin duit, tanya dulu sama diri sendiri. Ini saya bayar ini keluar duit ini kebutuhan atau keinginan? Nah, bedanya apa? Kalau kebutuhan itu memang harus dibayar. Tapi kalau keinginan, nggak harus saat itu. Nggak harus saat itu. Tapi bisa nanti. Itu berarti masih keinginan. Kalau kebutuhan nggak bisa tunda lagi. Coba praktekkan itu 1 bulan, kira-kira pengeluarannya bisa ditekan nggak? Karena apa Bapak Ibu? Kita meyakini semua Allah itu kalau mengasih kita untuk kebutuhan itu pasti cukup. Percaya? Rezeki yang diberikan kepada kita itu pasti cukup. Yang bikin nggak cukup apa? Keinginan. Kita kebanyakan gaya. Padahal rumus fisika itu kita belajar di sekolah dulu, semakin banyak gaya semakin banyak tekanan. Iya betul. Betul Bapak Ibu? Betul. Semakin banyak kita ingin terlihat gaya, itulah yang menjadi tekanan kita. Kita beli sesuatu yang kita nggak perlu, benar nggak? Untuk mendapatkan perhatian orang yang nggak peduli sama kita. Pakai uang yang bukan uang kita ya. Kalau bayar pakai pay letter itu bukan uang kita ya. Benar nggak? Kita
kita dimudahkan dengan fasilitas-fasilitas, pay letter, utang gampang, tinggal foto sama KTP, oke, gitu kan. Tapi belakangnya kalau nggak bisa bayar, semua teman kita tahu kalau kita punya utang di online tadi. Gimana Bu? Itu yang hari ini kami ngajak. Yuk kita punya mindset nabung dulu, beli kemudian, bukan pakai dulu pay letter. Banyak orang pakai dulu pay letter. Ini yang kita coba balik, jadi nabung dulu. Nah itu solusi pertama. Jadi pengeluarannya coba sebulan ke depan kita bayar, tanya dulu pada keinginan. Cara kedua, ketika ternyata memang itu semua kebutuhan dan kita masih belum cukup, maka kita konsentrasi untuk menambah penghasilan. Pak, menambah penghasilan. Gimana caranya? Di antaranya nanti di sesi 3 kita akan bahas. Ya, ini bagaimana cara kita membuat alokasi dana. Siap untuk mulai bulan ini begini? Siap ya. Kita coba berapapun income-nya silakan dibagi, kemudian dikontrol. Ya, 60% ini yang 6 juta atau berapa silakan Bapak Ibu dicatat pengeluarannya. Karena kalau Bapak Ibu sudah catat, akhirnya kan tahu ini pengeluaran banyak di mana sih. Ini sudah masih bisa diterima atau tidak? Seperti itu. Nah, kita akan menghitung impian dengan emas. Mari kita bahas Bapak Ibu. Ini penting. Saya mau menyampaikan sebuah data, ya, data yang sangat penting. Di Harvard Business School itu ada riset kepada mahasiswanya alumni. Ternyata alumni Harvard Business School itu 84% nggak punya impian. Yang kedua 13% punya impian yang spesifik, jelas, tapi nggak ditulis. Dan 3% itu punya impian spesifik, jelas, dan ditulis. Apa hasilnya 10 tahun kemudian? Ya, setelah di riset 10 tahun kemudian alumni ini 13% orang yang punya impian spesifik dan jelas tapi nggak ditulis, itu penghasilannya 2 kali lipat dibanding yang 84%. Ya, sudah apa pentingnya kita punya impian? Dan ternyata Bapak Ibu, hebatnya lagi 3% orang yang punya cita-cita dan menuliskannya memiliki penghasilan 10 kali lipat lebih dibanding yang 97%. Saya tanya, Bapak Ibu pengen yang 84, 13, sampai 3%? 3. Yang 3%. Maka dari itu, setelah ini kita akan praktek. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu menuliskan impiannya. Gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu menuliskan impian. Oh, impian saya banyak bos. Ya nggak apa-apa, satu dulu. Misalnya impiannya 10 ya, satu dulu nanti buat praktek di sini. Setelah itu nanti ilmunya bisa dipakai terus. Gitu ya. Kita praktekkan satu yang prioritas. Nah Bapak Ibu, bedanya impian sama cuman bermimpi aja ini Bapak Ibu. Kalau impian itu adalah spesifik. Spesifik itu jelas. Misalnya saya punya impian kerja di Pertamina. Itu spesifik apa enggak? Spesifik. Spesifik apa enggak? Siapa yang bilang spesifik? Siapa yang bilang enggak spesifik? Siapa yang saya tanya apapun nggak akan ada. Itu belum spesifik Bapak Ibu. Pertamina jadi tukang pom itu juga Pertamina itu. Saya punya impian di Pertamina jadi apa? Jadi CEO, jadi menteri keuangan, spesifik. Iya. Kalau pengen kerja di Pertamina itu masih banyak tuh posibilitas. Itu maksudnya spesifik. Contoh lain, biasanya kalau kita ditanya, impiannya apa? Saya ingin membahagiakan orang tua. Ada nggak impiannya kayak gitu? Ada. Ingin membahagiakan orang tua. Ya saya. Pertanyaan saya, sudah pernah tanya belum orang tuanya? Pak, Bu, itu bahagia kalau kayak gimana? Ternyata bapak ibunya bahagia kalau berangkatin umroh. Itu kan spesifik itu. Ternyata bahagia kalau misalnya belum menikah, dia menikah misalnya atau punya cucu. Ya harus ditanya bahagianya itu gimana gitu. Itu spesifik. Nah, maka impian itu perlu spesifik. Terus dapat diukur. Ya kalau membahagiakan orang tua itu kan ukurnya gimana coba?
umroh biayanya berapa, bisa diukur. Maka impian kita harus dapat diukur. Terus achievable itu bisa dicapai. Punya impian boleh impian setinggi langit, tapi setidaknya kita bisa mengukur kita tuh bisa sampai di mana. Kan misalnya pengen 1 kilo kan bisa bertahap, 100 meter dulu, 200 meter sampai 1 kilo. Ya, achievable itu seperti itu. Terus kemudian relevan atau realistis. Jadi realistis itu misalnya kalau saya itu pebisnis emas, maka impiannya misalnya punya tabungan 1 kilo, itu relevan. Kan pebisnis emas pengen punya tabungan emas 1 kilo, kan relevan nih. Bukan kemudian impiannya tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan hari ini. Gitu. Misalnya impiannya apa? Pindah ke IKN, ada ya impiannya? Itu mau 17 Agustus itu pacaran. Ya. Berarti kan nggak relevan, bisnis emas ke IKN apa hubungannya? Nah, terus yang lain ada waktunya. Jadi saya pengen umroh, targetnya berapa lama? Itu kita perlu target. 3 tahun, 5 tahun, silahkan. Tapi terukur. Ya, tadi spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistis dan time base, ada waktunya. Ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah. Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Nah, saya ambil contoh tadi ketika saya tanya haji dan umroh banyak sekali ya yang ingin punya impian ini. Maka kita nanti Bapak Ibu akan saya minta impiannya apa, ditulis. Kemudian kita cari tahu berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai impian ini. Ya, misalnya harga impiannya 35 juta. Kan bisa searching ya di Google. Oh, saya pengen renovasi rumah, beli rumah atau beli mobil atau apa. Itu berapa duitnya, itu bisa ditanyakan, bisa cari tahu. Ya, kalau saya ambil contoh umroh, anggap ini angkanya segini ya, kan variatif ya, sesuai dengan biro jasa umrohnya atau paket yang kita ambil. Lalu setelah itu kita tentukan berapa lama kita mencapai impian tersebut. Ya, contoh 3 tahun, ini bebas, Bapak Ibu nanti akan tulis apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun untuk mencapai impian ini. Ya, lalu apa yang dilakukan? Kita menghitung berapa yang perlu kita siapkan atau komitmenkan untuk kita nabung emas. Ya, jadi nanti caranya bisa 35 juta ini dikonversi dulu menjadi gram. Ya, sekarang sudah 1,4 juta ya. Betul? 1 gram. Berarti kalau 35 juta dari 1,4 berapa boleh dibagi? 1,4 juta. 35 juta dibagi 1.400 itu berapa? 25. Itu 25 gram. Nah, 25 gram ini kalau impian kita 3 tahun berarti dibagi 12, 24, 36 bulan. Nah, sekitar 1 gram ya. Benar ya? 25 dengan 26. 25 gram tadi impiannya harganya 35 juta, ini setara dengan 25 gram. Kita capai dalam 3 tahun berarti dibagi 36 bulan. Oh salah ya, 25 per 36. Ya buat sama sih. Ya? Sama. Buat sama benar. 25 bagi 36 berapa? Boleh ditahu? 1? 0,6. Oke, 0,7. 0,7 gram per bulan. Ya, kalau 1 gram per bulan itu satu. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi caranya tadi stepnya punya impiannya apa, terus kemudian Target. uangnya berapa untuk mencapai impian itu, ya, terus kemudian dikonversi menjadi emas, lalu dibagi berapa lama, sehingga ketemu setiap bulan saya harus komitmen berapa gram. Nah, nanti Bapak Ibu akan menulis itu 1 sampai 2 menit. Setelah itu sama seperti tadi dengan kelompoknya
Bapak Ibu menceritakan impiannya apa dan komitmen menabungnya berapa. Supaya apa? Supaya di grupnya itu saling mendoakan impiannya itu bisa tercapai. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Sehingga dalam tercapainya pun kemudian bisa ditargetkan. Nah, setelah punya target nabung 3 bulan, lalu kita praktek, ya, nggak cuma direncanakan tapi dipraktekkan, ya, untuk menabung dengan konsisten. Nah, baik Bapak Ibu, saya kasih waktu masing-masing 2 menit untuk menuliskan impiannya apa, ya, terus kemudian biayanya berapa, dicapai dalam berapa lama, dan nanti ketemu angka setiap bulan berkomitmen nabung di waktu berapa gram per bulan. Silakan. Semuanya sudah jelas tugasnya? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas 2 menit dari sekarang.